Pada pertemuan ini akan membahas tentang Prakerja 2021. Di sini kita akan membahas kriteria diterima prakerja. Banyak dari teman-teman semua menanyakan kenapa saya daftar dari gelombang 1 sampai gelombang 14 belum disetujui. Dan di ACC belum menjadi peserta prakerja dengan mendapat saldo 1 juta untuk pelatihan dan 600.000 kali 4 setiap bulan serta survei 150.000. Ada apa dan kenapa selalu gagal? Tiap gabung gelombang, apakah tes awal menentukan diterimanya tiap gelombang? Apa ada kriteria tertentu yang dijadikan penerima kuota peserta prakerja sendiri? Mari dibahas, jangan di skip ya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Karena kriteria diterima prakerja ini sangat penting, sebab ini bisa menjadi acuan bagi yang belum mendaftar atau belum memilih kriteria diri. Tetapi harus sesuai dengan kondisi teman-teman semua. Intinya, semua kriteria yang akan dibahas berikut ini. Yang pertama adalah belum bekerja atau tidak bekerja karena COVID. Jadi pembahasan ini adalah dari pengalaman teman-teman saya yang telah mendaftar atau dari info yang saya kumpulkan. Ini menjadi info yang sangat bermanfaat dan mungkin bisa menjadi pedoman dan acuan teman-teman. Jadi pada waktu saat teman-teman mendaftar, di situ ada pertanyaan. Sudah bekerja atau belum bekerja? Ya, jadi bila teman-teman memilih belum bekerja atau teman-teman tidak bekerja karena sebenarnya sudah bekerja dan terdampak COVID, akhirnya sekarang tidak bekerja. Seperti itu. Sudah bekerja ini juga menjadi prioritas untuk penerimaan kartu prakerja. Ini merupakan info yang saya kumpulkan bahwa ada yang sudah bekerja, namun dia bekerja kasar, dia kuli, ada yang guru, buruh, terus ada tukang cuci. Jadi sudah bekerja tapi bekerja kasar. Itu ada yang diterima menjadi anggota prakerja 2020-2021. Seperti itu. Ini seperti yang tadi, bahwa ada yang belum bekerja atau tidak bekerja karena terdampak COVID. Ini menjadi lanjutan dari yang tadi. Jadi ada pilihan setelah mengisi data diri, ada pertanyaan, sudah bekerja atau tidak bekerja? Kalau dipilih sudah bekerja, terus nanti ada pilihan pekerjaannya menjadi bekerja lepas atau tidak. Kalau tidak bekerja, terus penghasilan terdampak COVID, pilihan ada. Dan itu juga menjadi prioritas. Jadi sepertinya kuota antara yang belum bekerja itu ada kuota sendiri. Jadi sudah bekerja sudah ada kuota sendiri juga. Jadi masing-masing mempunyai kuota sendiri-sendiri. Apa yang belum bekerja itu kuotanya banyak, apa yang sudah bekerja dan terdampak COVID ini kuotanya banyak. Akan tetapi sepertinya ini ada masing-masing kuotanya. Jadi yang belum bekerja ada kuota berapa ribu, yang sudah bekerja
ada kuota berapa ribu juga. Jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Jadi bila teman-teman ada yang merasa sudah bekerja tapi menjawab dipilih belum bekerja, padahal sudah bekerja dan terdampak COVID, itu sangat disayangkan juga. Karena sudah bekerja dan terdampak COVID ini sepertinya ada kuota tersendiri. Ini juga menjadi pertimbangan pemilihan anggota kartu prakerja. Pada kita menjawab sudah bekerja dan di situ apakah Anda bekerja lepas atau tidak. Kalau tidak, biasanya nanti ada tulisan pilihan ada ikatan kontrak atau tidak. Yang menjadi prioritas adalah sudah bekerja dan tidak ada ikatan. Dan yang menjadi prioritas adalah sudah bekerja dan tidak ada ikatan kontrak, itu menjadi pekerja lepas. Itu sepertinya menjadi prioritas dari prakerja. Karena ada dari informasi yang saya dapat, ada yang sudah bekerja dan ada ikatan kontrak. Jadi sudah jelas dia punya pekerjaan dan ada kuota kontrak. Sampai sekarang belum diterima. Lah itu mungkin menjadi pertimbangan tersendiri. Program Kartu Prakerja menyediakan tes sebanyak 25 soal atau 30 soal ya. Tentunya jawaban itu jawaban yang dibutuhkan untuk menerima anggota Kartu Prakerja. Menjadi pertimbangan tersendiri. Ada poin khusus karena di situ ada tes motivasi seperti ikut pelatihan berapa jam, 1-2 jam, atau 10 menit, atau 1 hari, atau bagaimana. Itu menjadi pertimbangan tersendiri dalam menerima kartu prakerja. Di samping itu ada tes motivasi, jawaban setuju atau tidak setuju. Itu juga menjadi prioritas. Di samping itu ada juga tes kemampuan mengerjakan soal matematika. Ini juga menjadi awal untuk teman-teman tersendiri yang mendaftar kartu prakerja agar memperhatikan jawaban tes kompetensi dasar ini harus dijawab dengan sepenuh hati dan dengan motivasi sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Ini akan menjadi prioritas penerimaan dari anggota prakerja. Kuota daerah. Lah ini menarik. Setiap kita menunggu pengumuman, ada beberapa daerah yang langsung diumumkan, ada yang langsung berhasil, ada satu daerah yang banyak yang gagal seperti itu. Bahkan saya sempat melihat di media sosial di Facebook ada yang mengerjakan seperti ini, misalnya KTP di daerah Pulau Jawa, akan tetapi dalam isian diisi kita mendaftarkan prakerja. Kita mengisi KTP itu di bawah ada alamat sesuai KTP atau sesuai domisili sekarang. Lah, padahal ada oknum dari teman KTP Jawa, dia tinggal di Jawa, akan tetapi di pilihan Jawa Papua seperti itu, dan dia menyatakan banyak diterima seperti itu. Alangkah baiknya kita bertindak jujur ya teman-teman. Jangan mencontoh seperti itu, karena memang ada hak tersendiri bagi daerah-daerah tertentu untuk menerima kartu prakerja. Jadi sepertinya ada kuota daerah. Ini menarik juga sistem acak atau random. Setelah pada prioritas terkumpul, sepertinya itu ada penarikan data di list.
Misal kuota 600.000, tetapi data yang masuk yang sesuai kriteria itu 1 juta misal, ditarik adalah penerima harus 600.000. Tersedia data 1 juta menjadi prioritas yang utama. Ada yang menjawab dan kriteria tadi 1 juta yang dibutuhkan 600.000 seperti itu. Jadi yang 1 juta ini akan diacak entah yang di daftar paling awal atau daftar paling akhir. Makanya di media sosial banyak bertebaran, mendapatkan banyak yang memasuki penutupan gelombang itu baru mengklik gabung, itu banyak diterimanya. Ada yang berpendapat seperti itu, kalau prioritas utama sudah terpenuhi tetapi kuota tidak sebanyak yang menjadi prioritas, maka sistem acak atau random ini digunakan. Bila ada pertanyaan atau pendapat, silahkan lengkapi di komentar. Terima kasih. Ada lagi yaitu pendaftaran kartu prakerja. Ini sebenarnya difasilitasi di Disnakertrans tiap kabupaten kota. Jadi teman-teman bisa menanyakan di Disnakertrans kabupaten kota tentang alur pendaftaran prakerja. Sepertinya di sana di Disnakertrans mungkin bisa ditanyakan apakah ada kuota tersendiri dengan dibuktikan dengan data-data. Coba ditanyakan di Disnakertrans kabupaten misalnya belum daftar, coba tanya pendaftaran di sana bagaimana alurnya dan apakah ada kuota tersendiri di Disnakertrans. Itu saran saya. Terima kasih.